Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang menjadi masalah dalam rumah tangga itu diselesaikan oleh uang dan uang. Karena itu sudah bersepakat ke dugere yang atur ke bapak-bapak, dan itu dibantu oleh Bupati Sepegunungan Tengah dan Bapak Indonesia Gubernur. adalah lembaga riset termasuk keluarga yang berwujud sendiri. Ini pada kesempatan ini Yang berikut, kami proses budaya. Proses mencoba budaya sudah melakukan selesai. analisis ya, Tinggal tunggu waktu kapan dengan nanti akan menggunakan penyaksian sejarah terapan bukan atau penyaksian, studi tapi sejarah. nanti Bapak Bupati akan urusan dengan dugere. Studi dokter sejarah adalah studi pertama dalam sejarah pengetahuan manusia Proses yang hukum berhasil menyatukan kita ilmu agama, seperti yang kemarin. ilmu Polisi sejarah, yang tembak kita jadi ilmu polisi budaya, tidak boleh datang. ilmu sosial ekonomi, Bagaimanapun ilmu kalau teknologi, kita dan bicara ilmu proses kesehatan hukum, secara terpadu jalurnya adalah polisi. di bawah panduan Mereka teori dan lembaga. metodologi tauhid Kemarin yang kejadian di dipandu atas dengan itu metode ilmu oknum. sejarah kritis konstruktif. Karena itu lembaga Ini tidak bisa adalah ilmu semua kita pertama, musuh. ilmu yang Karena sehat, itu mereka- ilmu yang sehat, kuat, dan diberikan Allah. Polisi juga yang tembak, tapi polisi juga yang akan menjadi jalur untuk melakukan proses hukum. Nah, akhir-akhir ini Karena itu ya, bapak-bapak keluarga kasus korban, Papua ini nanti saya mengerti tolong kasih tahu ini adalah kasus lama dalam konteks politik. kami semua Maka pimpinan ini akan kami di taruh sini pada mencoba Bapak Bupati memahami, Jari sudah mudah-mudahan kami pemerintah semua akan pusat taruh pada kita akan kawal seperti saya keamanan dari lembaga DPR kami akan kawal dengan fungsi pengawasan. Menteri Pertahanan ya, bisa mengamati masukan dari kami. Fungsi sebagai Ini di pemerintah depan daerah kami ada buku yang kami hasilkan akan sendiri. kawal. Apa yang bisa mereka fasilitasi mereka akan Ini fasilitasi. adalah buku terbaru dari kami yang kami rumuskan Dia sejak bulan kepolisian, Maret Bapak Kapolres hari ini, sampai dia secara pribadi 2002, sekitar 3 tahun ya. pelaku Saya hari tulis ini, dalam tetapi keadaan secara sakit. Ini ilmunya kelembagaan, luar biasa, dia hari ini pimpin lembaga. tanpa kami rencanakan. Untuk Ya, mencapai ini adalah proses hukum yang maksimal, bentuk pertolongan dari Allah SWT kepada seluruh kami dan manusia. maka kita akan puas. Kalau hari ini kita Ini dengan buku ini emosi, kami kita tulis tidak akan berawal dari saya sendiri yang mengalami penyakit gangguan perasaan dan saraf di kronis. sini saya minta dengan Karena hormat melihat supaya keluarga mengerti. ilmu kesehatan modern tidak mampu membantu saya, jadi saya mencoba memberdayakan diri, mengamati ilmu sosial sekaligus ilmu kesehatan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi bersama keluarga untuk bisa sembuh dari penyakit saya. Ini itu dasarnya ya. Jadi tidak ada hubungan dengan ini. Ini hanyalah dalam konteks bagaimana membantu negara Indonesia yang sudah banyak masalah, kemudian masalah itu, dan kita berharap bisa keluar dari masalah yang ada. Nah, jadi selama 20 tahun saya bersama keluarga berjuang melakukan revolusi menjalani segala perjuangannya untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah penyakit yang saya hadapi sendiri, karena ilmu yang ada tidak mampu memberi bantuan kepada saya untuk bisa memahami penyakit ini secara sehat dan ilmiah. Nah, setelah berjalan puluhan tahun, alhamdulillah kami dari keluarga ICP dipercaya oleh Allah SWT melahirkan suatu konsep baru, pengetahuan baru, tapi sehat, kuat, dan berkah Allah SWT. Apa itu? Sains Tauhid, kurikulum Tauhid, dan studi sejarah yang ada di dalam buku ini. Ya. Sains Tauhid adalah pertemuan antara dua keunggulan peradaban, antara peradaban Islam yang unggul dalam bidang agama, kemudian peradaban Barat yang unggul dalam bidang sains. Nah, sampai saat ini di luar LCP Indonesia, kedua pengetahuan ini masih terpisah secara teori dan metodologi. Kenapa kedua keunggulan ini bisa disatukan? Karena agama Islam kami temukan adalah agama rasional yang mudah dipahami oleh orang rasional. Kemudian sains sendiri adalah pengetahuan rasional yang dilahirkan oleh manusia untuk memahami realitas secara sistematis. Ya. Dan itu dimulai dari orang-orang Yunani kuno pada sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, sampai hari ini dua pengetahuan ini belum bersatu. Alhamdulillah dengan sebab ilmiah seperti tadi berjalan puluhan tahun dengan berbagai penderitaan, kerugian yang kami alami, kami berhasil merumuskan menjadi sains tauhid melalui metode ilmu sejarah terapan. Ilmu sejarah terapan adalah ilmu yang ingin memperbaiki keadaan menjadi lebih baik secara akademik. Biasanya orang gali. Nah, kemudian kurikulum tauhid, ya. Kurikulum tauhid itu adalah kurikulum yang menerapkan sains tauhid dalam bidang pendidikan. Kami sudah terapkan di ilmu sejarah,
Dan untuk masyarakat multikultural, kami menerapkan kurikulum tauhid berbasis multikultural. Jadi kami menghargai pendidikan sebagai proses kesehatan mental, tidak ada pemaksaan di dalamnya ya. Jadi di dalam kuliah saya ada yang Kristen ya, jadi kami jelaskan jika tidak mau maka akan kami berikan kurikulum biasa sesuai apa yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau bersedia silakan. Jadi tidak ada paksaan dalam pengetahuan. Kita menganut demokrasi dalam pengetahuan. Kemudian studi dokter sejarah itu tadi adalah studi baru, ada ilmu perdamaian, ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran terpadu. Dan belum ada ilmu ini sebelumnya. Ini lahir dari sebab-sebab ilmiah yang kami jelaskan tadi. Dan alhamdulillah sekarang kami sangat membantu kami, dan sekarang ilmu ini ya sains ini sudah bisa dimanfaatkan oleh negara-negara menghadapi konflik, permusuhan, perang, penyakit, dan kami sudah siapkan buku induknya dengan judul Panduan Terapi Mental Terpadu atau Panduan Tindakan Kesehatan Terpadu bagi Negara Modern dalam mengatasi stres, depresi, konflik dan perang Ukraina, ya perang dunia 3 dan konflik antar peradaban. Baik. Jadi pada kesempatan ini kami ingin mengamati bahwa kasus Papua dalam konteks studi peradaban itu adalah bagian daripada konflik antar peradaban ya. Suatu peradaban itu dibangun oleh suatu pengetahuan ya. Jadi suatu peradaban dibangun oleh suatu pengetahuan yang berbeda akan melahirkan keyakinan yang berbeda. Keyakinan yang berbeda akan menyebabkan berpeluang menjadi tafsiran yang berbeda. Tafsiran yang berbeda akan berpeluang melahirkan perilaku yang berbeda. Nah, perilaku yang berbeda ini akan memicu terjadinya konflik ya, dan permusuhan. Ya. Perang adalah akibat daripada penyelesaian konflik dan permusuhan yang tidak bisa diselesaikan secara sehat dan ilmiah. Buku ini hadir, ya, ini hadir dalam konteks tadi dari pengalaman kami selama 20 tahun mengatasi konflik keluarga, konflik masyarakat. Ya. Kami belajar memahami, mau mendengar, mau memahami, mau mengoreksi, mau merumuskan, ya, mau bersusah-susah. Ya. Alhamdulillah, ya, Allah memberikan suatu kepercayaan kepada kami, sehingga lahirlah suatu sains baru, kurikulum baru dan studi baru yang insya Allah akan banyak bisa membantu ya, manusia, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, perusahaan, negara-negara Islam, negara-negara Barat, ya, negara modern lain dan lembaga internasional untuk mengatasi konflik, permusuhan, peperangan, penyakit, bencana sosial, bencana alam dan dengan cara yang sehat dan ilmiah. Nah, dalam konteks ini kasus Papua, kita harus melihat Papua ini dalam konteks tidak bisa hanya dalam konteks Papua dalam konteks lokal ya, karena adalah konflik bagian daripada konflik antar peradaban. Maka kita harus mendalami dulu mentalitasnya ya, dalam kajian sejarah ya, mentalitas itu sangat mempengaruhi perilaku manusia. Nah, maka pengetahuannya kita harus analisis dulu. Ya, pengetahuan adalah raja di dalam kepala manusia. Dan raja adalah raja bagi tubuh manusia. Nah, pada waktu kita memiliki pengetahuan yang normal, maka akan membantu tubuh melakukan sesuatu yang normal. Pada waktu pengetahuan yang ada di dalam kepala kita tidak normal, maka akan memudahkan kita melakukan sesuatu yang tidak normal. Nah, saat ini secara global ya, kami temukan di luar yang kami temukan tadi, seluruh pengetahuan manusia baik di dunia Islam, dunia Barat, dunia lainnya itu tidak normal. Kenapa dikatakan tidak normal? Karena memisahkan agama dan sains ya, secara teori dan metodologi. Dan agama dan sains ini hanya bisa disatukan secara teori dan metodologi dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid, yaitu antara agama Islam dengan sains modern. Ya. Kenapa bisa disatukan? Ya, karena berdasarkan ilmu terapan kami temukan bahwa agama Islam ini adalah agama rasional dari Allah yang diturunkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam, kemudian diturunkan dari masa ke masa oleh para nabi sebagai guru. Ya, tujuannya mengajarkan agama Islam sebagai panduan rasional kepada otak rasional dalam mengatasi masalah secara sehat dan ilmiah seperti ditunjukkan oleh para nabi ya, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa. Nabi Musa mengajak bagaimana Firaun bisa berpikir rasional, Ibrahim bagaimana mengajak Namrud untuk bisa berpikir rasional, ya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, termasuk Nabi Isa. Yang mengajak, Nabi Isa ini mengajak Bani Israel dan bangsa Romawi yang berkuasa di Palestina itu bisa berpikir rasional. Apa maksud berpikir rasional? Bahwa Palestina ini butuh perdamaian, bukan butuh konflik. Siapapun penguasanya butuh perdamaian supaya kita bisa hidup lebih baik. Nah, kemudian karena batal dipahami oleh Romawi dan Israel, maka muncul lagi Nabi Muhammad tetap membawa agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah panduan dasar ya Allah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang untuk memudahkan otak rasional kita mengatasi masalah secara sehat dan ilmiah. Nah, kemudian ada lagi usaha rasional dari manusia biasa, itu lahir dari masyarakat Yunani. Mereka tidak ingin hidup dengan pengetahuan rasional karena pengetahuan rasional itu tidak memberikan manfaat ya kepada otak rasional. Maka mulai mereka berpikir, saya ini siapa, alam ini siapa, maka lahirlah pengetahuan rasional. Karena pada abad ke-8 ya, itu sudah bertemu ya agama Islam dengan pengetahuan Yunani di Andalusia. Tapi pada abad ke-8 ini ya sampai abad ke-15 ya belum berhasil disatukan secara teori ya. Tapi sudah terbukti membawa suatu peradaban menjadi lebih baik. Akibatnya fatal. Maka setelah agama dan sains kembali berpisah, maka terjadilah konflik, permusuhan, perang sampai seperti yang rasakan saat ini. Tapi alhamdulillah ya, ini suatu petunjuk pertama dari Allah. Ya, kembali kemarin ada gerhana matahari, akan munculnya suatu ilmu baru. Saya rasa ini perlu kita cermati, kita amati ya, karena sangat dibutuhkan keseriusan ya untuk mengatasi ini agar tidak memicu lagi kerugian, penderitaan dan kematian massal yang lebih besar. Ya, cukuplah yang berlalu, biarlah berlalu. Sekarang kita coba bangun kehidupan baru yang lebih damai, lebih sehat, sejahtera, adil, manusiawi, dan masuk surga sama-sama. Jadi pada kesempatan ini kami memberikan masukan kepada pemerintah Republik Indonesia, terutama Menteri Pertahanan, semoga bisa memahami ide kami ini dan kami siap bekerja sama untuk kebaikan agar tidak ada lagi darah yang tertumpah di Indonesia ini hanya karena kurangnya pengetahuan yang ada di dalam kepala kita dalam mengelola bumi atau melakukan interaksi sosial dalam melakukan menyelesaikan suatu masalah ya. Karena apa? Karena memang kita